sudah tunjuk tim profesional, mulai dari nanti merekrut, kemudian melatih pendampingan, sampai dengan coaching segala macam. Nanti akan kita saring mungkin sekitar 20-50 orang pelaku UKM anggota Kospin itu nanti akan kita support sepenuh sampai dengan permodalannya. Ini program ini keren. Ini program baru, tapi kita serius akan tangani ini. Jadi saya yakin yang akan mendaftar itu ribuan orang. Terkasih, untuk yang kesekian kalinya kami mendapat kesempatan istimewa dari tokoh gerakan koperasi yang sekarang ini menjadi ketua Kospin Jasa, menjadi ketua IKSP, menjadi ketua Presidium Forkopi, Mas Andi Arslan Junet. Orangnya sangat pemberani. Memprotes kebijakan pemerintah yang tidak pas untuk gerakan koperasi. Selamat siang Pak Andi, saya biasanya manggil Mas tapi kali ini mengambil Pak dulu, nggak apa-apa. Kami mohon gambaran-gambaran tentang masa depan gerakan koperasi yang kondisinya sekarang sudah diingatkan oleh Presiden kita setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu bahwa kondisi perekonomian tidak sedang baik-baik saja. Lalu ditambah kondisi tahun politik yang sekarang ini juga menjadi banyak diperbincangkan orang yang katanya itu tidak baik-baik saja. Hal seperti ini menurut teman-teman gerakan koperasi yang lain katanya sangat berpengaruh pada perkembangan perkoperasian. Bagaimana tentang teman-teman anggota Kospin Jasa yang 100% adalah bergerak di bidang usaha? Karena menjadi anggota Kospin Jasa juga persyaratan utamanya menjadi pengusaha, walaupun levelnya mungkin mikro, UKM dan sebagainya. Kondisi seperti ini seperti apa keterpengaruhannya terhadap perkembangan teman-teman anggota koperasi? Mas Andi, silakan. Terima kasih Pak Mariono, selamat siang juga untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Senang sekali untuk kesekian kalinya kita sharing diskusi tentang perkoperasian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan atau semangat untuk koperasi lebih baik, untuk UKM lebih maju, UKM naik kelas dan lain sebagainya. Khususnya anggota Kospin Jasa. Pertanyaan Pak Mariono ini berat nih menurut saya. Penjelasannya mungkin harus kita pilah-pilah. Karena ada yang terkait dengan situasi global, ada yang situasi lokal, atau bahkan kondisi intern. Dari mana nih kita mulai? Kalau dikatakan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, yang mau tidak mau kita dari sudut pandang ekonomi global. Kalau bicara tentang ekonomi global, menurut saya memang pengaruh ini datang dari mana saja, dari seluruh dunia. Kita tahu bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina, kemudian perang di Palestina, itu mau tidak mau punya dampak terhadap perekonomian global.
ketika punya dampak terhadap perekonomian global, otomatis Indonesia pun sama terdampak. Karena apa? Karena Indonesia dengan populasi 280 juta lebih barangkali ya, itu merupakan market yang besar untuk produk-produk dari seluruh dunia. Yang baik itu yang terkait langsung dengan negara yang sedang berperang, ataupun negara-negara lain yang kena imbas terhadap perang itu. Kita tahu bahwa ternyata Ukraina itu kan juga penghasil daripada gandum yang cukup besar. Konsumsi masyarakat Indonesia juga banyak di sana. Artinya saling keterkaitan lah. Dan itu pasti pertama. Yang kedua, kalau kita bicara posisi domestik, 2024 kita negara kita ini punya hajat politik. Orang menyebut itu tahun politik. Bukan dari 2024 sebetulnya. Dimulai juga prosesnya itu dari 2023. Ya kan? 2023 partai-partai politik atau bahkan capres-capres itu sudah mulai bergerak. Jadi pilpresnya memang Februari 2024, tetapi prosesnya itu jauh sebelumnya. Nah, yang namanya hajatan politik buat saya pasti punya pengaruh, punya imbas. Baik itu ya imbas yang positif maupun imbas yang negatif. Lebih banyak yang positif atau negatifnya? Nah, itu tidak bisa di-judgment seperti itu. Saya bicara dari mana dulu? Yang negatif dulu barangkali ya. Kita lihat kalau investor itu terserah kelasnya. Investor yang dari luar negeri sekalipun mau berinvestasi di Indonesia, bangun pabrik misalkan, pasti akan nunggu. Nanti dulu lihat siapa presidennya, kampanyenya, kebijakan politiknya seperti apa, akan menguntungkan investor asing itu atau tidak. Itu salah satu contoh. Yang dalam negeri pun bagaimana? Ya sama juga, Bos. Dan nunggunya menghabiskan kurun waktu tertentu. Iya. Nah, ketika kemudian volume usaha itu berkurang karena terlalu banyak pihak yang wait and see bahasa kerennya, menunggu itu tadi, menunggu dan melihat kan gitu. Menunggu prosesnya itu berjalan mulus atau tidak, ada ribut-ribut atau tidak, dan melihat nanti siapa yang jadi, melihat kebijakan ekonominya seperti apa. Ini berpengaruh. Ketika skala ekonominya berkurang karena tadi banyak orang yang menunggu, akibatnya apa? Perputaran duitnya itu kan juga berkurang. Ya, menurut saya rahasia umum lah bahwa ada sekian yang dipraktekkan ya, mungkin tidak semua, tetapi yang kita tahu lah ini menjadi rahasia umum bahwa tanda kutip ada istilah serangan fajar, bagi-bagi amplop dan lain sebagainya. Ini walaupun tidak semua saya yakin, tetapi ketika kemudian itu ditahan semua, tidak ada yang mikir beli kendaraan baru, tidak ada mikir beli barang baru atau apa, kan duitnya nggak muter. Duit itu akan dibagikan pada malam hari H atau ini ya. Dan itu yang untuk level usaha besar. Iya, besar ataupun kecil sama. Oh, sama. Sama dong, pasti punya pengaruh yang sama. UKM itu juga sampai warung nasi pun bicara sepi kok. Nah, seperti itu. Yang kita syukuri ini positifnya adalah bahwa sekarang ini sudah terlaksana dengan baik. Pemilu aman, lancar. Tinggal masalah penetapan secara resmi oleh lembaga yang resmi yaitu KPU. Kita berharap setelah itu jelas orang mulai mau investasi lagi, orang mulai konsumsi normal lagi supaya semua yang diperdagangkan itu berputar jalan dan lain sebagainya. Pergerakannya berapa lama untuk setelah pengumuman itu kira-kira? Yang kan ini kan masalahnya masih ada yang kedua.
Ini kita bicara di Indonesia, kita bicara 2024. Apa itu? Bulan November, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Dan itu repot lagi. Ya sedikit banyaknya kurang lebih seperti itulah. Nah memang khusus untuk Kospin Jasa sendiri mensikapi dengan situasi politik, tahun politik yang seperti itu, kami realistis kok. Kami tidak mencanangkan pertumbuhan yang fantastis, enggak. Bahkan boleh dikata sangat-sangat konservatif kita ketika bicara budget atau rencana kerja 2024. Kita mencanangkan pertumbuhan yang sangat-sangat konservatif. Berapa persen? Sekitar 4-7%. Tapi tercapai juga kan akhirnya. Ini kan 24. Kita bicara 24. Mudah-mudahan pencapaiannya lebih daripada itu. Tetapi di dalam merencanakan, karena pada waktu merencanakan kita dulu menghitung ada pilpres, dimungkinkan pilpres putaran kedua, ya kan? Kemudian ada pilkada. Nah, kami tidak terlalu optimis. Nah, mudah-mudahan itu tadi semua berjalan baik. Jadi buat kami relatif harapannya adalah 2025 nanti sudah mulai terkondisi dengan baik. Jadi kondisinya yang agak terganggu dalam tanda petik itu mulai 2023, 2024 full. Lalu 2025 baru harapannya semua sudah terkondisi dengan baik, sudah settle, investasi sudah mulai berjalan lagi, perdagangan mulai normal, konsumsi masyarakat itu juga sudah seiring dengan kondisi yang kondusif itu ada peningkatan di dalam konsumsi. Konsumsi ini kan bukan hanya produk-produk yang dihasilkan oleh industri saja, tetapi ada juga produk-produk yang dihasilkan oleh UKM-UKM. Nah, terkait dengan UKM-UKM, Mas Andi, karena Kospin Jasa anggotanya adalah pengusaha, mulai dari mikro sampai yang besar. Lalu bagaimana pendampingan Kospin Jasa terhadap UKM-UKM ini, terutama terkait dengan kondisi yang dalam tanda petik 2 tahun ini kan berat, 2023, 2024, lalu sampai dengan 2025 ini kan perjalanan yang bagaimana pendampingannya terhadap kalau bicara 2 tahun terakhir memang porsi pendampingan itu karena sebetulnya kan kita ini lepas COVID akhir 2022 sebetulnya relatifly baru mulai bangkit lagi 2023. Tapi katakanlah 2023 sudah triwulan terakhir ini di 2023 sudah proses-proses politik yang intensif kan seperti itu. Jadi memang boleh dikatakan pada waktu itu belum maksimal memang untuk pendampingan itu, terkecuali barangkali permodalannya. Kalau permodalan kan tidak ada. Nah sekarang melihat itu semua, kami punya program yang akan kita support penuh mulai 2024 ini. Dan kemarin sudah saya sampaikan di RAT-nya Kospin Jasa tanggal 2 Maret 2024 kemarin di Semarang, Hotel Bunaya, bahwa kami ada program khusus judulnya UKM Naik Kelas. Ini seperti harapan Pak Mariono nih. Jadi gini, kami sudah tunjuk tim profesional, mulai dari nanti merekrut, kemudian melatih pendampingan, sampai dengan coaching segala macam. Nanti akan kita saring mungkin sekitar 20-50 orang pelaku UKM anggota Kospin itu nanti akan kita support penuh sampai dengan permodalannya. Ini program ini keren. Dan ini program baru, tapi kita serius akan tangani ini. Jadi saya yakin yang akan mendaftar itu ribuan orang. Nanti diseleksi nanti. Kami tidak cawe-cawe. Yang menyeleksi adalah tim profesional. Dan mereka akan kita latih selama 6 bulan. Walaupun tidak setiap hari, mungkin
dengan Zoom, dengan apa, seminggu sekali atau bagaimana. Tapi selama 6 bulan, ini bagian daripada proses seleksi. Bayangkan kalau tidak serius, pasti di tengah jalan protol kok itu. Dan akan hilang kepercayaan. Akan hilang sendiri itu kalau yang nggak serius. Berarti yang lolos ini pasti yang serius. Dan juga akan hilang kepercayaan kepada lembaga nanti kalau ini nggak serius. Enggak juga. Enggak juga. Ini kan proses alamiah. Iya, iya. Enggak juga, tapi kami akan memberikan apresiasi ketika pelaku UKM itu betul-betul serius. Semua biaya ditanggung Kospin loh. Oh, semua biaya? Semua biaya ditanggung Kospin. Hanya tahan nggak dia latihan 6 bulan. Ini bagian daripada seleksi kita. Dia meninggalkan usaha dia. Iya, tapi kan kita juga tahu lah, nggak mungkin mereka tinggalkan semua. Makanya kita kemarin saya sudah minta sebagian nanti materinya Zoom, ya kan. Terus ada yang temu muka karena kita butuh diskusi dengan pelaku UKM yang lain. Kita akan latih mereka bagaimana cara ngurus perizinan, izin edar, packaging yang baik, marketing yang baik, pemanfaatan medsos seperti apa, pembukuan yang baik supaya punya akses kepada perbankan nantinya ketika barangkali size usahanya itu sudah bermiliar-miliar dan Kospin tidak kuat. Nggak apa-apa buat Kospin. Bagaimana dia kenal, mengetahui tata cara ekspor misalkan, ya kan? Nah ini bagian seleksi 6 bulan itu kalau serius ya harus kita apresiasi dong. Nah, kalau nggak serius pasti ya copot di tengah jalan. Kalau ini menghasilkan dampak yang positif, apakah ini akan menjadi berkelanjutan mengingat anggotanya Kospin Jasa sekian banyak ratus ribu itu? Pengennya saya seperti itu, tetapi paling enggak program ini serius. Kospin juga sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, tetapi buat kami ini bagian daripada fungsi dan peran koperasi, meningkatkan usaha anggota, ya kan gitu. Adakah pilihan anggota tentang kegiatan usahanya yang akan didampingi, ataukah yang paling penting teman-teman anggota itu mau? Pasti ada kriteria dong. Pasti ada kriteria bahwa usahanya sudah ada dan lain. Tapi bagian daripada independensi dan objektivitas itu kami serahkan semuanya proses itu kepada tim-tim profesional. Iya. Iya kan? Nah, apa yang didapatkan dari Kospin? Ya syukur-syukur ada efek positif, baik itu tentang pencitraannya, terhadap lembaga, promosinya nantinya. Tapi terlepas daripada itu semua, kami lebih berharap lebih menitik beratkan bahwa ya fungsi koperasi itu harus seperti itu, menjadikan anggotanya naik kelas, menjadikan usahanya itu meningkat, pendapatannya meningkat, menjadikan anggota kesejahteraan. Iya. Walaupun dari dulu saya masih kurang sependapat tentang istilah sejahtera di koperasi. Parameternya sulit juga. Ya, saya lebih suka manfaat. Manfaat itu buat saya lebih terukur daripada sejahtera. Enggak ada ukurannya. Nah, kalau tidak salah ada informasi tentang penggabungan dari koperasi lain, sehingga amalgamasi, istilahnya seperti itu kayaknya. Lalu bagaimana bisa seperti itu melakukan amalgamasi sehingga koperasi Kospin Jasa sendiri menjadi sangat besar ini? Begini, kalau di dunia usaha, kalau kita pikirannya luas, yang namanya merger, kolaborasi, kerjasama, itu kan hal yang lumrah untuk mencapai hasil yang lebih besar. Iya kan? Saya konsorsium dan lain sebagainya, itu kan istilah-istilah buat saya kerjasama atau untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Kalau kita tidak bisa sendirian, ya kita dengan yang lain. Nah, termasuk
Kospin Jasa pada tahun 80-an akhir itu kan sebetulnya itu mergernya dua koperasi simpan pinjam pada waktu ini. Banyak orang yang nggak tahu nih. Iya. Makanya perlu saya sampaikan saja bahwa Kospin Jasa yang ada saat ini nih dulu merupakan amalgamasi, bahasa sekarang yang lebih populer itu adalah merger. Dua koperasi simpan pinjam, yang satu ada di Pekalongan, yang satu ada di Solo. Itu yang menarik. Kemudian bergabung menjadi satu, namanya Kospin Jasa. Dulu kepengurusan ada dari Pekalongan, ada dari Solo, dan karena sejarah. Tapi ke sini sudah profesional, kita sudah nggak melihat pengurusnya orang Pekalongan, pengurusnya orang Solo, enggak. Yang penting pengelolaannya itu adalah profesional. Hasil dan manfaatnya itu bisa dirasakan oleh anggota secara maksimal. Nah, itu sebetulnya hal yang biasa. Merger ini kan ada dua. Satu dipaksa oleh aturan. Misalkan kalau di perbankan, karena aturan modal minimalnya itu selalu meningkat, sehingga katakanlah ada satu bank yang tidak cukup, dia merger. Itu merger atas dasar aturan. Tetapi Kospin Jasa pada waktu itu bukan atas dasar aturan, regulasi. Pemikirannya itu untuk kita bergabung menjadi satu, lebih kuat, lebih besar. Oh, jadi ada kesamaan ide. Kesamaan ide. Kebetulan tanda kutip promotornya waktu itu satu, Pak Junaid. Karena yang satu itu dimiliki, pendiri-pendirinya itu kok tokoh-tokoh koperasi batik di Pekalongan. Yang satu tokoh-tokoh koperasi batik di Solo. Nah, ketuanya tokoh batik itu Pak Junaid. Ya sudah, biar lebih kuat gabung gitu. Oh iya kan? Jadi ini dari koperasi yang latar belakangnya sama. Ya, sama. Kemudian punya satu pemikiran, satu visi, jadikan ini lembaga yang besar, yang kuat, lebih besar, maka bergabung. Dan mulus, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, bank-bank ada kok banyak yang melakukan seperti itu, yaitu dengan berbagai macam latar belakang. Ada karena aturan, ada karena kondisi. Kita lihatlah Bank Mandiri kan sama, Bos. Bank Mandiri itu ada 4 bank waktu itu bergabung, walaupun karena kondisi ya. Kondisinya pada waktu itu masing-masing bank itu yang kita tahu dari pemberitaan bermasalah. Alhamdulillah sekarang jadi satu lembaga. Nah, ini kan contoh yang baik. Ya. Lalu mungkin Mas Andi bisa memberikan saran kepada teman-teman aktivis koperasi, praktisi koperasi lain yang juga mungkin masih kecil-kecil supaya bisa menyatukan diri. Itu apa yang harus dilakukan kira-kira? Agak susah sekarang. Ini kan contoh Kospin maksud saya berhasil. Apa yang dilakukan Kospin Jasa, baik dari sisi kelembagaan pada waktu itu berpikir amalgamasi atau merger itu supaya lebih kuat. Programnya Kospin Jasa tadi bikin program dengan mengalokasikan biaya untuk betul-betul menaikkan anggota pelaku UKM ini yang serius, naik kelas. Bahkan ada lagi yang dari sisi CSR. Banyak hal dilakukan oleh Kospin Jasa, kasih rumah sakit kepada masyarakat di Kota Pekalongan, beri bantuan ke daerah-daerah yang terkena bencana, walaupun di situ tidak ada anggota Kospin Jasa, tapi kepedulian kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Di sisi lain, di bidang keagamaan, pada saat ini mungkin sudah berjalan 6 atau 7 tahun. CSR-nya Kospin Jasa keren loh. Dan ini saya berharap ditiru oleh yang lain. Kospin Jasa itu memberikan jaminan sosial kepada seluruh merbot masjid, muazin, tukang azan di masjid, pengurus masjid. Santunan 5 juta rupiah seandainya di antara mereka ada yang meninggal. Untuk seluruh masjid yang ada di Kota Pekalongan. Jumlahnya berapa masjid tuh?
1800-an. 1800-an. 1800-an ya. Lalu itu meliputi berapa personal yang ada? Berapa ribu saya nggak tahu tuh, 3.000 lebih lah yang pasti. Dan program ini, program tadi UKM naik kelas, kemudian merger atau amalgamasi itu buat kami, inilah contoh. Hasilnya terlihat. Nah, koperasi-koperasi yang lain bagaimana? Saya dalam kapasitas silahkan, kalau itu dianggap baik, mau diskusi, mau belajar, kita persilahkan, saya membuka diri. Tetapi untuk menyarankan, saya rasa saya tidak punya kapasitas seperti itu. Karena jadi membagi ilmu untuk kebersamaan itu sangat terbuka. Saya sangat terbuka. Apapun yang dilakukan Kospin, baik pengelolaan manajemen, baik program-programnya, sistem IT, apapun kami terbuka kepada terutama seluruh koperasi-koperasi untuk diskusi, untuk belajar, untuk meniru bahkan. Nggak ada masalah. Nah, keterbukaan itu apa yang Mas Andi harapkan untuk gerakan koperasi sendiri? Nah, apa ya, harapannya kan kalau kita bisa ambil dari Kospin yang baik, ambil juga barangkali dari lembaga lain yang baik, ambil juga dari koperasi lain mungkin yang berbeda dari Kospin yang baik-baik. Ya, kalau yang diambil itu semua yang baik-baik, koperasinya kan akan menjadi baik. Dan itu menjadi gerakan nasional ya? Harapan saya seperti itu. Tapi sekali lagi, saya kapasitasnya tidak berani menyarankan, menyuruh atau apa, tidak. Kami hanya membuka diri apabila khususnya teman-teman koperasi mau belajar apapun. Ada berapa jenis UKM yang bisa langsung agak menjadi besar setelah pendampingan tadi, kira-kira? Kami belum berani mengatakan bidang yang mana. Tetapi bahwa UKM itu amat sangat beragam, nanti mungkin akan kita klaster. Ada yang sifatnya kuliner atau buga ya, yang terkait dengan makanan, khusus untuk itu. Mungkin treatmentnya seperti apa, pelatihannya seperti apa, pasti akan kita, saya yakin tim yang kami bentuk ini akan ada klaster tersendiri lah. Kemudian yang menyangkut batik, kerajinan atau apapun itu pasti akan tersendiri juga. Dan yang lain-lain. Karena kalau kita bicara bidang usahanya UMKM ini kan sangat-sangat beragam. Apakah ini terkait dengan Litbang Kospin Jasa sendiri untuk mengembangkan kelembagaan anggota-anggota di UKM itu? Enggak sih, kami lebih melihat sebetulnya dari sisi fungsi dan peran koperasi. Lebih ke situ saja. Kami akan berbangga hati kemudian kalau dari hasil itu semua, kalau secara umum ekonominya anggota Kospin sudah meningkat, kemudian katakanlah ada 20 atau 30 yang kemudian naik kelas dan menjadi besar, tambah bangganya kita, kan seperti itu. Iya kan? Iya. Misalkan ada pengusaha kuliner apa yang kemudian bisa buka cabang sampai ke ASEAN, atau bahkan sampai ke Amerika, atau bahkan sampai ke Eropa, dan itu dia mengklaim saya bisa begini karena Kospin Jasa. Itu kan tidak hanya mempromosikan Kospin Jasa, tetapi membawa nama baik koperasi itu di mata internasional dan nama baik Indonesia dalam kaitan koperasi. Pasti itu sih tujuan utamanya. Mas Andi, dipersilakan menutup perbincangan yang pagi ini karena masih ada kegiatan ratnya KSP Kodanua. Silakan apa yang ingin disampaikan melalui UKM Aufi yang kita ini sudah berteman lama, bermitra baik agak lama gitu. Kan bermitra baiknya kan belakangan, bertemannya kan mulai eranya Bapak ya, Pak Haji Junet ya. Oke, Pak Zaki ya. Silakan Mas Andi. Mungkin pesan-pesan saja ya. Iya. Koperasi itu buat saya adalah sesuatu yang harus dibesarkan, sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang harus diminati khususnya oleh generasi muda. Kenapa? Karena berkoperasi itu kita tidak sekedar berbisnis,
tetapi banyak nilai-nilai di sana yang luar biasa menurut saya. Gotong royong, tolong menolong, bisnisnya dapat, nolongnya dapat. Ya kan? Akhiratnya akan dapat. Akhiratnya akan dapat. Ini buat saya yang kenapa saya mengajak kepada semuanya saja, termasuk pemirsa, untuk betul-betul semangat berkoperasi ini tetap terjaga. Khusus untuk anak-anak muda, ayo berkoperasi. Yang paling pas dengan kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah koperasi. Banyak kita bicara tentang kapitalisme, oligarki, dan lain sebagainya. Solusinya adalah koperasi. Tidak ada yang mendominasi di koperasi. Kalau koperasinya besar, keuntungannya pun akan dibagi kepada seluruh anggotanya. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Kalau tujuan bisnis yang lain, tanda kutip yang sempat saya tadi sampaikan, mungkin hanya untuk kantong pemiliknya saja. Tetapi kalau koperasi itu besar, pasti akan memberikan manfaat untuk anggotanya, memberikan manfaat untuk masyarakat sekelilingnya, memberikan manfaat untuk Indonesia.